Halo Mission Lovers. Bulan Oktober ternyata bukan hanya disebut sebagai bulan Rosario, tetapi juga sebagai bulan misi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang Santo Januarius yang menjadi martir karena menjalankan misi yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Santo Januarius adalah salah satu dari para orang kudus zaman kuno yang paling dihormati oleh umat beriman, khususnya di kota Napoli, Italia Selatan. Devosi kepadanya setiap tahun selalu diiringi dengan sebuah mukjizat misterius, yaitu sisa-sisa darahnya yang terus mencair pada hari kemartirannya. Asal nama Santo Januarius berasal dari kata Janus, dewa yang memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap ke masa lalu, dan wajah lainnya menghadap ke masa depan. Konon kabarnya, dewa inilah yang memegang kunci pintu rumah untuk masuk surga. Nama Januarius, yang berarti dipersembahkan kepada dewa Janus, sebetulnya bukan nama aslinya. Sayang sekali, nama asli Santo ini tidak diketahui sampai hari ini. Meskipun demikian, Santo Januarius dipercaya sebagai santo pelindung kota Napoli, Italia. Pesta namanya dirayakan setiap tanggal 19 September, walau biasanya nama Januarius diberikan kepada anak-anak yang lahir di bulan Januari. Nah, apa sih yang menarik dari cerita hidup Santo Januarius? Santo Januarius kemungkinan besar lahir di bulan Januari pada pertengahan abad ketiga. Dia terpilih menjadi uskup di kota Benevento. Ia sangat dicintai oleh umatnya dan sangat dihormati oleh masyarakat pagan karena kerja keras dan perhatiannya pada karya-karya sosial yang tidak pernah berhenti. Ia juga disegani oleh banyak orang karena tidak membeda-bedakan setiap orang yang memerlukan bantuan. Pada waktu itu, Kaisar Diocletianus melancarkan penganiayaan yang kejam kepada siapa saja yang berani bergabung dengan gereja Katolik. Kaisar menyita harta orang-orang Katolik, bahkan tega menyiksa dan membunuh mereka. Kaisar juga mencegah gereja Katolik dan semua pengikut Kristus untuk membantu orang miskin. Dengan demikian, sebenarnya ia sendiri telah menghancurkan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi rakyatnya sendiri. Pada suatu hari, dengan sembunyi-sembunyi, Uskup Januarius didampingi oleh Diakon Festus dan Lektor Desiderius menyelinap ke penjara untuk menjumpai dan memberikan penghiburan kepada Diakon Sosio dan para tahanan Katolik lainnya. Diakon Sosio ini adalah pendamping komunitas orang Katolik di Miseno, sebuah pelabuhan penting di pantai barat Kekaisaran Romawi. Dragonio, gubernur provinsi Campania, menangkap dan memenjarakan Sosio karena rutin mengadakan ibadat sabda yang saat itu dilarang keras oleh pemerintah. Rupanya, Gubernur Dragonio mendapat informasi tentang kehadiran mereka bertiga ke penjara. Akhirnya mereka ditangkap, lalu ditahan dan dijatuhi hukuman mati di Amfiteater Flavia di Pozzuoli. Namun, dalam masa persiapan hukuman mati mereka, masyarakat umum ternyata memberikan simpati penuh. Masyarakat kemudian dengan sengaja membuat kekacauan di mana-mana untuk menggagalkan pelaksanaan hukuman mati itu. Ini memaksa Gubernur Dragonio untuk mengundurkan waktu hukuman. Akhirnya ditetapkan pada tanggal 19/3/05, Gubernur Dragonio memenggal kepala Januarius dan para tahanan Katolik lainnya di lapangan Vulcano. Saat itu Santo Januarius
masih sangat muda, berusia sekitar 35 tahun. Orang-orang Katolik dari Pozzuoli kemudian memakamkan jasad Januarius dan para martir di pedesaan Marciano dekat kawah Solfatara. Orang Katolik pada waktu itu memiliki kebiasaan untuk menyimpan bagian tubuh, bekas pakaian, dan segala benda yang pernah digunakan oleh para martir untuk disimpan sebagai relikwi para martir mereka. Seorang wanita bernama Eusebia kemudian mengumpulkan sisa-sisa darah dari uskup Januarius dalam 2 gelas kecil. Ia menjaganya dengan penuh hormat dan melakukan devosi yang tulus akan pengorbanannya. Sekitar seabad kemudian, relikwi Santo Januarius termasuk sisa darahnya dipindahkan ke katakombe di Capo di Monte, Napoli. Untuk mengenang peristiwa ini, maka dibangun 2 kapel kecil, yaitu Kapel Santo Januarius di Volevo dan di Antignano. Devosi kepada uskup yang suci ini segera tersebar luas, sampai-sampai ruangan di katakombe perlu dilebarkan. Lukisan alfresco, mozaik, dan goresan yang berada di dinding makam juga menunjukkan devosi kepada Santo Januarius yang sangat hidup pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-5, Santo Januarius sudah dianggap sebagai orang kudus menurut tradisi kuno. Secara resmi, Paus Sixtus V mengkanonisasi Santo Januarius pada tahun 1586. Banyak mukjizat yang terjadi karena devosi umat beriman di makam Santo Januarius. Misalnya saja, penduduk kota Napoli berbondong-bondong memohon perlindungan Santo Januarius dari letusan gunung berapi Vesuvius, dan pada tahun 472 mereka terluput dari bencana tersebut. Setiap kali terjadi gempa bumi dan letusan gunung, mereka melakukan devosi ini dan selalu terlindungi. Sejak saat itu, Santo Januarius ditetapkan sebagai pelindung kota Napoli. Di Katedral Napoli yang dibangun setelah tahun 512, relikwi Santo Januarius kemudian disimpan. 2 gelas darah Santo Januarius kemudian dimasukkan ke dalam sebuah teka, semacam monstran untuk adorasi. Pada bagian yang kecil, darah tersebut tampak mengering. Sementara itu, mukjizat terjadi pada bagian yang paling besar. Walaupun sudah mengering lama dan disimpan dengan penutup dari perak sehingga tidak terbuka lagi, darah pada bagian ini terlihat selalu mencair pada hari-hari tertentu. Hal ini mulai terjadi pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1389. Mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya, hanya saja tidak terekam. Biasanya mukjizat ini terjadi sebanyak 3 kali dalam setahun. Pertama, hari Sabtu pertama di bulan Mei. Kedua, setiap tanggal 19 September, persis pada hari ketika martir Santo Januarius dipenggal. Dan yang ketiga, setiap tanggal 16 Desember, pada saat perayaan Pesta Pelindung Kota Napoli yang sekaligus bertepatan dengan peringatan letusan Gunung Vesuvius pada tahun 1631. Pada saat itu, lahar seolah terbendung dan tiba-tiba membatu sehingga tidak masuk kota Napoli. Namun demikian, dalam catatan Katedral Napoli, kadang-kadang darah itu tidak mencair tepat waktu. Ada kalanya mencair pada jam atau hari sebelum dan sesudahnya. Mukjizat itu juga terjadi pada peristiwa-peristiwa penting yang luar biasa di kota Napoli. Hingga hari ini, penduduk
Poli melihat mukjizat ini sebagai perlindungan dan petunjuk. Bila darahnya tidak mencair, ini menjadi pertanda akan datangnya bencana yang harus dihadapi dengan tenang. Lalu, bagaimana darah itu bisa mencair? Berbagai studi ilmiah dengan teknologi telah dimulai sejak tahun 1988. Karena TK yang telah disegel dengan perak selama berabad-abad tidak bisa dibuka, para ilmuwan menggunakan spektroskop untuk memastikan keberadaan hemoglobin darah dalam TK tersebut. Bagaimana gumpalan darah itu bisa tiba-tiba mencair pada hari tertentu, ternyata masih belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahkan, ketika darah itu mencair di kota Napoli, pangkal pohon tempat kepala para martir dipenggal di Pozzuoli juga menjadi kemerah-merahan berwarna darah. Hal ini pun tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Paus Paulus VI dalam pesan yang disampaikan kepada umat Katolik di Napoli menyatakan, seperti darah ini mencair pada setiap perayaan, demikianlah iman umat Katolik di Napoli, mendidih, berkembang, dan semakin diteguhkan. Nah, tertarikkah kamu untuk meneladani ketaatan dan semangat berkarya Santo Januarius? Santo Januarius, doakanlah kami.